Semangat pagi! 5 mindset pemimpin. Kenapa nih Mas Pusta, kenapa mindset itu sangat penting? Yes, Bro Andi, ya seperti dikatakan oleh William James, salah satu penemuan terbesar abad ini adalah bahwa seseorang itu bisa mengubah hasilnya, kehidupannya dengan cara mengubah mindset-nya, Bro. Banyak pemimpin, ya itu naik level, ketika dia naik level, dapat promosi, dapat jabatan, mindset-nya masih mindset orang lapangan, masih mindset single fighter, masih mindset member, belum naik level jadi pemimpin. Makanya kita perlu bantu para pemimpin ini supaya punya mindset yang tepat untuk posisinya sebagai pemimpin. Oke, nah jadi mindset apa nih yang kita perlukan sebagai seorang pemimpin? Yes bro, ada 5 mindset nih. 5 mindset yang kalau para pemimpin ini punya, itu hasilnya akan lebih keren. Mindset yang pertama Bro Andi adalah saya tanggung jawab. Oke, saya tanggung jawab, keren banget nih. Apa ini maksudnya nih, saya tanggung jawab? Ya, saya tanggung jawab artinya gini, kepemimpinan itu bukan sekedar mendapatkan dan mempertahankan posisi, bro. Artinya bukan sekedar naik jabatan segala macam, bukan. Tapi bagaimana melalui posisi jabatan yang dia dapat, dia itu bisa memberikan dampak lebih buat orang-orang di sekitarnya. Ya, itu inti dari kepemimpinan. Nah, saya tanggung jawab, seringkali gini, banyak pemimpin yang kalau ada kesalahan selalu menyalahkan atasan, menyalahkan perusahaan, menyalahkan situasi, menyalahkan anggota, menyalahkan banyak hal. Tetapi ada satu orang yang tidak pernah salah. Siapa itu? Pemimpin. Ya itu dia sendiri. Iya. Pokoknya semua salah kecuali dia sendiri. Nah, prinsip pertama, saya tanggung jawab, artinya seorang pemimpin harus bisa mengarahkan jari telunjuknya ke dirinya sendiri. Harus bisa bilang, saya tanggung jawab. Ya, saya tanggung jawab. Kalau ada kesalahan, saya tanggung jawab. Kesuksesan tim saya tanggung jawab. Relasi dengan customer, dengan atasan, saya tanggung jawab. Jadi ketika ada masalah, tunjuk diri sendiri, saya tanggung jawab, dan akhirnya kita bisa selesaikan situasi itu jadi pemimpin yang lebih keren. Ya, saya tanggung jawab. Ya, tunjuk diri sendiri ya, saya tanggung jawab. Yes. Okay. Berikutnya apa lagi nih? Yang kedua, mindsetnya saya penentunya. Saya yang menentukan. Banyak pemimpin itu kalah dengan situasi. Misalnya ya dengan situasi di luar rencana, dengan gak ada budget, gimana bisa berhasil? Saya nggak punya budget. Gimana bisa berhasil? Tim saya seperti ini. Jadi menyalahkan banyak hal, akhirnya dia nggak action. Atau actionnya biasa-biasa saja. Udahlah nggak bisa berhasil. Artinya punya mentalitas sebagai korban. Saya adalah korban keadaan. Nah, saya penentunya bicara bahwa meskipun yang lain susah, tapi kita menentukan tim kita. Suksesnya, berhasilnya kita yang menentukan. Sebagai contoh, waktu kereta api di tahun 2008 kalau nggak salah ya. Sebelumnya kereta api kan kita tahu sendiri ya, gimana ya, telat, banyak pedagang nggak jelas masuk, nggak aman ya. Waktu kecil saya juga pernah menghadapi orang yang minta duit secara paksa gitu kan, nggak enak, bawa keluarga nggak enak. Tapi tahun 2013-an itu semua berubah. Jadi lebih enak, tepat waktu, dan dia profit luar biasa. Kuncinya ada di pemimpinnya waktu itu Pak Ignatius Jonan. Ya, pemimpin menentukan. Jadi kita jangan bilang nggak mungkin, nggak bisa. Tapi ketika pemimpin punya mindset saya penentunya, kalau saya mau, bisa. Jadi Anda yang menentukan tim Anda mau seperti apa. Makanya naikkan standar Anda, kemampuan Anda, supaya Anda bisa narik tim Anda lebih tinggi lagi. Karena Anda adalah penentu tim Anda. Kesuksesan tim Anda ditentukan oleh Anda sebagai leader. Yang kedua, saya penentunya, bro. Yang ketiga, saya sukses jika berhasil kerja tim dan kembangkan orang. Sebagai pemimpin, sukses itu bukan single fighter lagi. Itu udah bukan zamannya. Sebagai pemimpin, sukses itu ketika kamu bisa kerja tim, bukan cuma kamu yang ngerjain, jadi bersama tim dan mengembangkan orang. Seperti kata Jack Welch, before you are leader, success is about growing yourself. After you are leader, ya when you become leader, sukses is about growing others. Ya, sebelum jadi pemimpin, sukses itu tentang bagaimana kita sendiri disiplin, keren, jagoan, dan seterusnya. Tapi sesudah kamu jadi pemimpin, sukses bukan lagi tentang diri kamu, ya tetap kita ngembangin diri, tapi lebih penting lagi juga ngembangin orang lain, supaya tim kamu makin keren, makin dahsyat seperti dulu ya, ketika kita jadi single fighter. Ya, kita menciptakan
pemain-pemain yang hebat di tim kita. Jadi yang ketiga, saya sukses jika berhasil kerja tim dan kembangkan orang, bro. Saya sukses jika berhasil kembangkan orang. Ngembangin orang dulu supaya kita juga ikut ke bawah suksesnya gitu ya. Yes, betul. Oke, yang keempat apa nih Mas Pustani? Yang keempat, saya dulu yang lakukan, baru orang lain lakukan. Ya, banyak pemimpin punya rencana bagus dan sebagainya, dia berharap anggota timnya kerjakan. Tetapi menurut presiden direkturnya Toyota Motor Corporation, Akio Toyoda, dia bilang sebagai pemimpin di perusahaan, saya harus menjadi model atas apa yang saya ingin orang lain lakukan. Artinya harus kita sendiri sebagai pemimpin yang mulai. Kalau mau anggota tim kita disiplin, ya kita dulu yang disiplin. Kalau mau anggota tim kita siap kerja, ya kita dulu yang siap kerja. Kalau mau anggota tim siap terima masukan, kita dulu siap terima masukan. Jadi saya dulu yang lakukan. Jangan nunggu orang lain, jangan berharap atasan Anda ngerjain dulu, enggak. Ya, Anda dulu yang lakukan, baru orang lain lakukan. Kalau mau tim kita ketika meeting datangnya lebih awal, ya kita dulu sebagai pemimpin datang lebih awal. Apapun yang orang lain Anda ingin lakukan, ya kita dulu yang mulai. Itu bro. Yes. Dan yang kelima ini sangat-sangat penting. Ya, jadi nomor 5 itu saya terus belajar dan berkembang. Oke. Ya, tadi kita bilang saya penentunya, ya pemimpin menentukan kalau mau naik level ya harus terus belajar dan berkembang. Ibaratnya wadah itu, ya wadah hanya bisa menampung sebesar kapasitasnya. Ya, cangkir ini hanya bisa nampung sebesar cangkir ini. Kalau mau tampungnya lebih besar, harus diperbesar wadah. Kita juga sama, sebagai pemimpin harus terus mengembangkan kapasitas kita. Kita juga kapasitas mentalnya, kapasitas skills-nya, networking-nya, harus di-upgrade supaya bisa selesaikan masalah yang lebih besar. Jadi saya terus belajar dan berkembang. Oke, terus belajar dan terus berkembang. Meskipun sudah jadi leader juga ya? Yes, harus. Ya, karena leader di satu level belum tentu bisa menyelesaikan masalah di level berikutnya. Harus terus naik level, upgrade supaya bisa selesaikan masalah yang makin lama makin besar. Oke, teman-teman. Jadi luar biasa tadi ya, ada 5 mindset menjadi pemimpin. Yang pertama, saya tanggung jawab. Ya, yang kedua, saya penentunya. Dan yang ketiga, saya sukses jika berhasil kerja tim dan kembangkan orang. Yang keempat, saya dulu yang lakukan, baru orang lain lakukan. Dan yang terakhir, yang gak kalah penting adalah, saya terus belajar dan berkembang. Ya. Itu tadi 5 mindset pemimpin. Semoga bisa menjadi inspirasi. Salam sukses, luar biasa.